Dunia maya kini kembali diguncangkan dengan kehadiran sosok wanita yang bernama Marlina Oktoria. Kemunculannya pun kini ramai diperbincangkan lantaran dirinya membawa sebuah pernyataan yang mengejutkan. Dalam pengakuannya tersebut, dirinya mengaku adalah seorang istri siri dari Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kemunculannya pun kini mempunyai tujuan untuk ingin segera bercerai dari Mansyardin Malik karena mengaku telah mendapatkan perilaku tak senonoh dari sang suaminya tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kehebohan jagat dunia maya atas pengakuan seorang wanita bernama Marlina Oktoria yang mengaku telah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Mansyardin Malik ini pun kini mengundang komentar dari mantan besan Mansyardin, yaitu Sunan Kalijaga. Kasus dugaan tidak sesuai norma di masyarakat dalam rumah tangga yang saat ini menyeret Mansyardin Malik kini membuat mantan besan Sunan Kalijaga buka suara terkait kasus yang menyeret ayah dari Taki Malik tersebut. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari Sunan Kalijaga terhadap kasus yang menimpa mantan besannya itu? Selain itu, dalam komentarnya, Sunan Kalijaga justru merasa bersyukur sudah tak memiliki hubungan dengan Mansyardin Malik. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan mengguncang dunia hiburan tanah air. Hal itu dikarenakan kemunculan seorang wanita bernama Marlina Oktoria Kawuwung baru-baru ini di hadapan media dengan membawa sebuah pengakuan yang mengejutkan. Selain pengakuannya yang mengaku telah dinikahi oleh ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik secara siri, Marlina yang ditemani oleh kuasa hukumnya juga mengungkapkan jika dirinya telah mendapatkan tindakan penyimpangan seksual yang diduga dilakukan oleh sang ayah dari Taki Malik. Dia bilang katanya ulama, kan saya bilang saya nggak mau gitu kan, tapi dia bilang nggak apa-apa kok, di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu. Itu karena saya lihat satu agamanya baik gitu. Saya melihat itu, makanya saya mau. Dan dia bicara yang mau bertanggung jawab gitu kan, mau mendukung saya gitu. Tapi ternyata enggak. Lebih sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah gitu, tapi dia memohon oke gitu kan, kita baik gitu, kita dari nol lagi gitu. Ternyata malah berarti belum ada kata talak dari dia, tidak mau. Mereka saya udah nggak kuat, udah nggak mau. Saya baru tahunya itu setelah saya nikah 2 mingguan, hampir 2 minggu baru tahu. mediasi tidak ada sama sekali, karena dia menutupi pernikahan kita gitu. Dia selalu bilangnya nanti suatu saat kita akan kasih tahu media, kita akan ini gitu. Dan selama saya menjadi istrinya dia itu, saya dianggap seperti mantan istrinya gitu, bukan istrinya sekarang. Sepengetahuan kami, selain yang tadi disampaikan adanya platform itu, gitu, ya tentunya kami tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum yang menyangkut tentang KDRT secara psikis. Tadi setelah disampaikan oleh klien kami, Bu Marlin, bahwa
Bu Marin sendiri sebenarnya tidak menghendaki hal itu. Yang diketahui sendiri juga oleh Bu Marin bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal itu sudah dilarang oleh agama ya. Iya. Nah, terus bagaimana sikapnya dia? Tetap atau Dia gimana? bilang ya dia menyampaikan, dia bilang kan kata menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang berarti Abi yang menghalalkan gitu kan. Dia bilang iya dengan dia ini gitu. Nah dia memaksakan itu gitu ke saya. Gitu. Hal itulah yang apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami itu yang menyebabkan klien kami itu begitu ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran gitu, ada rasa ketidaknyamanan gitu dalam hal seperti layaknya dipaksa gitu, pemaksaan untuk adanya hal itu ya. Karena selama tinggal bersama, sejak pernikahan itu terjadi, dia merasa bahwa secara fisik dan fisik itu mengalami, kalau dibilang cedera, ada dugaan karena ada visum gitu loh. Nah, kalau secara psikis memang sudah tidak sanggup lagi dia tinggal di situ. Karena apa? Karena dia mengalami hal-hal yang traumatik gitu loh, yang tidak sewajarnya sebagai hubungan suami istri. Ini yang perlu kami tegaskan, sehingga dia, klien kita ini sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi karena tidak mampu lagi untuk menjalankan itu atas keterpaksaan dia lakukan gitu loh. Seperti itu. Sehingga dengan hasil yang visum yang dia berikan kepada kami sebagai kuasa hukum, itu menjadi dasar kami kenapa akan melakukan langkah-langkah hukum supaya klien kami bisa mendapatkan suatu keadilan, dan juga pihak yang saat ini ada terduga dan lain sebagainya itu supaya tahu bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena klien kita tidak mau kalau memang hidup bersama ya lakukan sesuatu yang normal gitu loh. Ada dugaan sesuatu yang tidak normal sehingga dia melakukan psikis dan fisik. Ya kan, fisik dan psikis. Inilah sore hari ini hadir di sini ya, berkomunikasi dengan kami supaya menyampaikan juga bahwa pernikahan itu terjadi, ada. Ya, sudah tadi teman-teman sudah lihat bahwa pernikahan itu terjadi, pernikahan itu terjadi. Tetapi dalam perjalanan mengalami hal-hal yang traumatik seperti itu sehingga dia sudah tidak mau lagi hidup bersama. Diminta supaya klien kami minta supaya sudah tidak ada lagi hubungan ya. Istilahnya itu mau bercerai karena sudah tidak sanggup lagi secara fisik dan psikis gitu yang dia alami selama menjalankan beberapa bulan selama pernikahan itu terjadi. Seperti itu ya Mbak ya. Kehadiran seorang perempuan bernama Marlina Oktoria Kawuwung yang muncul di hadapan media dan mengaku telah menikah dengan Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik secara siri, kini sangat ramai diperbincangkan oleh netizen. Dari pengakuan yang telah ia keluarkan, Marlina Oktoria juga mengaku jika pernikahan tersebut telah berjalan selama 2 bulan. Selain itu, kuasa hukum dari Marlina pun menegaskan jika kehadiran sang klien adalah untuk mencari keadilan dan menggugat cerai sang suami. Lalu, seperti apa hubungan seksual yang normal dalam rumah tangga menurut ahli agama? Mansyardin Malik, bapaknya Taki Malik. Saya dari Instagram, terus dia ditanya telepon saya, terus dia ngajak ketemu, jatuhnya ta'aruf, menikah, 2 kali ketemu, langsung dia ngajak nikah. Kenapa tahun berapa Mbak? Tahun ini, mau 2 bulan. Hari ini kami ingin katakanlah menyampaikan hadir di samping saya yaitu Ibu Marin, klien kami yang dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, yaitu adanya kehendak dari klien kami untuk berpisah atau adanya perceraian dengan katakanlah saudara nanti disampaikan langsung oleh yang bersangkutan gitu ya. Notabene sudah diupayakan untuk meminta perceraian, namun dari pihak prinsipal sana itu tidak menghendaki ada perceraian, sehingga akhirnya hadirlah meminta bantuan kepada kami untuk melakukan kejelasan terhadap rumah tangga, yaitu untuk dilakukannya perceraian.
Jadi klien kami ini Bu Marlin melakukan pernikahan siri ya. Gitu. Nikahnya dalam waktu yang mungkin bisa dikatakan masih sumur jagung ya. Lebih kurang belum sampai 2 bulan ya. Belum sampai 2 bulan. Justru itulah kenapa klien kami ingin adanya perceraian gitu ya. Nanti akan dijelaskan langsung oleh klien kami gitu. Dengan waktu yang sangat singkat kok minta langsung ada perceraian gitu. Ya jadi gini, klien kami itu kan meminta bercerai, tetapi sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian. Yang notabene klien kami ini sudah mencoba secara dari hati ke hati dengan sang suami untuk meminta bercerai, tapi dari pihak sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian, gitu. Yang meminta supaya ya sudah pisah secara baik-baik, gitu. Dikarenakan klien kami ini sudah mengalami satu hal yang bersifat katakanlah sangat psikis. Nah, psikis ini pun juga berdampak dari sisi hasil medis, gitu. Yang tentunya secara norma agama itu dilarang, gitu. Dan juga merujuk dari situasi dan kondisi yang memang yang sudah diupayakan untuk baik-baik berpisah, gitu. Sehingga datang ke kami untuk meminta bantuan hukum. Artinya alasan kenapa sehingga klien kami ini Bu Marlin meminta adanya suatu perpisahan, perceraian dari pernikahan siri ini, gitu. Dikarenakan ada satu hal yang diduga itu melanggar norma agama, gitu. Itu yang menjadi alasan itu yang sangat traumatis, gitu, dari klien kami, gitu. Jadi klien kami ini melakukan pernikahan secara siri. Ya, dalam waktu yang sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu lama ya, belum nyampe 2 bulan. Nikahnya tahun berapa? Di tahun yang sama. Iya, tahun ini atau? Klien kami hadir di sini mengadukan bahwa yang pertama dijelaskan bahwa pernikahan mereka ini kan sangat singkat. Awal pernikahan itu yang perlu saya garis bawahi pernikahan secara siri. Tapi awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang menurut klien kami dia merasa sangat dirugikan. Sehingga kenapa dia datang ke sini, karena minta supaya harus ada perceraian. Kenapa demikian? Karena klien kami merasa secara psikis, ya. Kalau diorientasikan psikis itu bisa saja karena ya ada dugaan, ya, ada dugaan bahwa ya yang bersangkutan ataupun saat ini adalah suaminya itu ada kelainan di ranjang. Nah, oleh karena itu hal ini kan sangat sensitif. Makanya klien kami datang mengadukan supaya adanya upaya hukum untuk menyelamatkan dirinya, karena dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak lagi dalam kapasitas untuk hidup bersama lagi karena dia merasa sangat tersiksa, ya, baik secara psikis maupun secara fisik. Sehingga dia sudah mau mengambil keputusan supaya udah urusan ini saya sudah tidak mau untuk berhubungan lagi dengan suami saya. Makanya dia datang ke kami dari kantor hukum supaya apa? Supaya disampaikan juga, karena klien kami juga merasa bahwa selama pernikahan dia, ya, walaupun singkat, ketika memperkenalkan seolah-olah dia tidak merasa bahwa itu seperti apa ya, psikisnya begini. Ini kan saya nikah secara siri, artinya sah dong. Ketika bertemu teman dan lain sebagainya, tidak memperkenalkan langsung, menyampaikan kepada mungkin sahabat temannya, oh ini istri saya, tidak disampaikan. Sehingga dia juga merasa hatinya, oh saya kok diperlakukan seperti ini. Itu di luar daripada yang tadi psikis dan merambah juga kepada fisik. Sehingga oleh karena itu, supaya klien kami juga mendapatkan satu adalah kepastian, keadilan, dan juga apa? Supaya klien kita ini yang hadir sini sebagai seorang perempuan diperlakukan manusiawi. Karena dianggap ya apa yang keterangan dia kepada kita itu ada dugaan psikis ataupun fisik dan perlakuannya tidak manusiawi. Nah, hal inilah mungkin langkah awal adalah kita akan siapkan upaya-upaya hukum, ya, untuk kita lakukan untuk supaya klien kita mendapatkan suatu keadilan, ya, suatu keadilan bagi klien kita sendiri.
Kenapa tidak kita sampaikan ini sesuatu yang sangat sensitif? Nah, biarkan klien kita yang menyampaikan apa yang terjadi. Tapi karena saat ini kondisinya sangat trauma, sehingga ya harus dimaklumi. Ya, harus dimaklumi dulu situasi yang ada. Karena hal ini nanti ketika kami sudah melakukan upaya-upaya sebelum masuk ke jalur hukum, upaya litigasi dan tidak ada respon yang positif, pasti kami akan mengambil langkah yang tegas. Itu adalah langkah hukum untuk menyelamatkan klien kami dan juga untuk mendapatkan keadilan buat klien kami sendiri. Hubungan intim antara suami istri bukanlah hanya sekedar hubungan rutin yang melibatkan fisik semata. Hubungan intim yang bukan hanya untuk melampiaskan syahwat belaka. Tapi dalam Islam hubungan intim suami istri adalah merupakan hubungan yang mulia. Bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang melakukannya itu bernilai pahala. Maka di dalam Islam ada etika-etika yang harus dijaga dalam berhubungan suami istri. Meskipun para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang untuk bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah bagaimana kalian kehendaki. Jadi suami istri berhubungan intim boleh bebas dengan gaya, dengan metode seperti apapun. Mau itu berhadap-hadapan, mau saling memunggungi, sah-sah saja, bebas. Tapi tentunya saudara, bebas di sini bukan berarti tidak ada batasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atiha ala kulli halin idza kana fil farji." Datangilah istri kalian dalam berbagai gaya, selama itu dalam koridor katup intinya perempuan, katup farjinya perempuan. Selama masih dalam koridor katup vagina itu boleh. Tapi kalau di luar itu dilarang oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu ala rojulin ata rojulan awim ro'atan fid dubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui dubur. Jangan sekali-kali mendatangi istri kita melalui dubur, melalui mohon maaf anusnya. Itu tidak boleh, dilarang oleh Islam. Bahkan Allah tidak mau memandang nanti di akhirat kepada orang yang melakukan tersebut. Maka di dalam Islam benar-benar hubungan intim sekali lagi begitu sangat mulia. Dia melibatkan berbagai hal, melibatkan perasaan, melibatkan bahasa nonverbal, bahasa tubuh, bahkan dari medis pun diperhatikan. Kejadian yang tak mengenakan yang dialami oleh Marlina Oktoria kini membuat anggota keluarganya juga merasa prihatin dan tak terima atas kejadian yang saat ini menimpa anggota keluarganya. Terkait hal tersebut, Vanca selaku kakak dari Marlina pun menjelaskan awal mula kronologis ketika dirinya mendapat telepon dari sang adik yang meminta izin untuk menikah dengan Marsyandin Malik. Selain itu, kakak dari Marlina pun juga menceritakan awal mula dugaan penyimpangan yang menimpa sang adik kala itu. Jadi adik saya itu waktu itu komunikasi dengan saya, kakaknya, dan ini kakak saya juga. Adik saya ini cerita, minta izin bahwa dia ingin menikah dengan Abi. Abi itu orang tuanya dari Tapi Malik. Gitu. Dengan rayuan mautnya, dia berdalih akan mengajarkan agama, membimbing adik saya agar supaya mantap dalam agamanya. Gitu. Saya percaya dong, karena saya orang Islam, karena saya orang Muslim. Saya lihat beliau juga ahli ibadahnya pada saat itu. Ternyata saya sebagai kakak saksi dari pernikahan adik saya itu, adik saya itu nikah pada saat Idul Adha tahun ini. Gitu. Tanggal berapa ya? Tanggal 18.
sebelum sampai 2 bulan adik saya ini cerita. Jadi saat menstruasi ada dugaan, ini ada penyimpangan seksual, gitu kan? Yang tidak diajarkan oleh agama, yang diharamkan oleh agama, dia lakukan dengan dalih banyak kok ulama yang bilang bahwa ini halal. Ini dugaan sementara. Adik saya ini ngobrol sama saya nangis-nangis, saat lagi head dia bilang nggak mau, gue maunya pulang aja ke Depok. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin, bahwa di sini mungkin ada dugaan penyimpangan seks di luar dari norma-norma agama Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan siri dalam arti tidak dilegalkan menurut pemerintah, selama itu rukun dan syaratnya terpenuhi, sah-sah saja. Tidak ada mensyaratkan atau tidak ada rukun yang menyatakan bahwa harus diketahui istri atau anaknya, tidak. Selama rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi, bisa saja. Lalu bagaimana ketika istri ingin bercerai? Bisa enggak? Ya tetap bisa. Ya, boleh saja seorang istri meskipun di dalam koridor dia melakukan pernikahan siri, tetap seorang istri ada hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Inilah yang di dalam Islam disebut dengan khulu, di mana seorang istri harus membayar yang namanya iwad khulu, tebusan kepada suaminya, membayar sejumlah barang yang bernilai tentunya kepada suaminya agar suaminya mau mentalak dia. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hambatan ya bagi perempuan kalau memang merasa hak-haknya tidak terpenuhi, apalagi sampai terjadi kezoliman, kekerasan dalam rumah tangga, bisa saja dia menuntut atau menggugat cerai kepada suaminya dengan tentu melalui yang namanya syarat-syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh agama. Kejadian yang saat ini dialami oleh Marlina Oktoria kini mengundang komentar dari orang yang kebetulan adalah mantan besan dari Marsyandin Malik, yaitu Sunan Kalijaga. Melihat hal tersebut, Sunan Kalijaga pun merasa prihatin dengan perilaku yang tak pantas yang diduga dilakukan oleh Marsyandin Malik. Siapapun dia ya, siapapun dia, orang yang tadi saya mendengar ceritanya sangat-sangat prihatin kepada si ibu. Namun demikian, saya bicara atas kapasitas dari kacamata hukum, di mana kami menduga adanya dugaan-dugaan pelanggaran pidana, sehingga tim hukum sedang mengkaji berdasarkan alat-alat bukti, yaitu ada keterangan dari ibu, ya, lalu ada bukti video bahwa betul ibu itu telah dinikahi secara siri oleh bapak itu, ya. Dan ada foto, ada keterangan juga tadi dari pihak keluarga yang menghadiri prosesi pernikahan pada saat itu, dan juga ada rekam medis yang menyatakan adanya sesuatu sesuatu yang dikeluhkan yang membuat ibu tidak nyaman, bahwa memang peristiwa itu ada. Yang sangat saya sayangkan adalah selama ini mungkin saya dan orang-orang yang mengenal bapak itu adalah seorang sosok yang soleh, seorang sosok yang agamis,
seorang sosok yang berhasil mendidik putranya. Namun demikian, apa yang saya dengar dari ibu tersebut ya sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan, membuat saya rasanya ya percaya nggak percaya ya, tapi karena kita kan orang hukum sudah melihat faktanya apa semua, keterangan-keterangannya juga mendengar, ya jujur saya sangat menyayangkan dan saya sangat bersyukur bahwa saya pribadi dan keluarga sudah tidak ada lagi kaitannya atau hubungannya. Maka saya minta juga kepada rekan-rekan media, ini murni kasus hukum ya, atau adanya keberatan dari seseorang wanita ya, tolong jangan dikait-kaitkan dengan saya ataupun Salma, karena ini adalah murni satu persoalan atau kasus yang tidak ada kaitannya dengan kami. Namun kalau ditanya secara hukum, secara sosial, ya tentunya sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat ya saya tidak bisa banyak bicara lah ya, karena saya juga masih itu aja, nggak nyangka siapapun orangnya yang diduga yang melakukan perbuatan tidak baik, tidak pantas, dan terutama dilarang oleh agama. Selain ungkapan prihatin dengan melihat kondisi yang dialami oleh Marlina Oktorina saat ini, secara blak-blakan, mantan besan dari Marsyandin Malik, Sunan Kalijaga, juga mengungkapkan sebuah ungkapan yang dimana dirinya merasa bersyukur karena sudah tak berkaitan dengan besannya, yaitu Marsyandin Malik. Saya kenal juga nggak kenal dekat ya, kenal karena waktu itu ada kepentingan putranya ingin melamar putri saya, hanya sebatas itu. Jadi kalau dibilang mengenal karakter sosok, karena tuh pada saat itu juga waktunya hanya singkat, karena dia mintanya ta'aruf kan gitu. Jadi saya tidak sempat mengenal sosok beliau seperti apa gitu. Saya nggak kenal lah, nggak tahu lah gitu. Cuma kan yang saya lihat, saya lihat aja ya. Ya itu tadi seperti saya sampaikan. Terkesannya kan sosok seorang laki-laki yang soleh, yang berhasil mendidik anaknya gitu. Itu saja sih yang sepenglihatan saya. Tapi kalau bagaimana karakternya seperti apa ya saya nggak tahu. Dan saya bersyukur juga nggak perlu dekat, nggak perlu tahu seperti sejauh apa sama beliau, itu aja. Ya saya harap sih Salma nggak usah tahu lah gitu loh. Nanti kalau Salma tahu, Salma malah bersyukur alhamdulillah gitu kan. Gitu loh, nggak ada kaitannya lagi sama mereka gitu loh. Nah, makanya gini lah, orang hidup itu jangan pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, karena sebaik-baiknya diri kita pasti lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain pasti juga lebih buruk diri kita ya. Jadi jangan pernah terkesima dengan gaya seseorang yang terlihat mungkin agamis atau urakan. Mendingan kayak saya aja lah, saya adanya begini. Saya tidak mengklaim diri saya seorang sunan yang soleh. Saya juga tidak tidak mengklaim saya orang yang baik gitu. Jadi buat saya hidup itu harusnya ya, kalau dia sudah memposisikan diri sebagai orang baik, ya tetaplah jadi orang baik gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.